Pernah nggak lu perhatiin setiap kali dunia lagi ribut, entah karena inflasi, perang, atau ekonomi lagi goyah, orang kaya selalu kelihatan tenang. Mereka nggak panik, nggak buru-buru jual aset, nggak ikut arus. Malah diam-diam, mereka beli emas. Dan ini bukan kebetulan. Buat mereka, emas bukan cuma logam kuning yang mengkilap. Emas adalah strategi bertahan hidup, sebuah simbol dari kontrol ketika semuanya di luar kendali. Karena mereka tahu satu hal, uang bisa dicetak, saham bisa anjlok, properti bisa sepi pembeli, tapi emas tetap punya nilai. Dan kalau lu perhatiin sejarahnya, dari krisis finansial 2008, pandemi 2020, sampai perang global belakangan ini, grafiknya hampir selalu sama. Ketika dunia panik, harga emas naik. Jadi bukan soal kaya atau miskin, tapi soal siapa yang ngerti cara mainnya. Dalam video ini kita bakal bahas 5 alasan utama kenapa orang kaya selalu beli emas. Bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena mereka ngerti filosofi di baliknya. Mulai dari peran emas sebagai pelindung nilai, sampai gimana logam kecil ini bisa jadi pondasi ketenangan finansial jangka panjang. Sekarang gue mau lu bayangin satu hal. Kalau besok uang di rekening lu tiba-tiba nggak ada nilainya lagi, apa yang masih bisa lu pegang? Itulah kenapa orang kaya nggak pernah cuma simpan uang. Mereka simpan nilai, dan salah satu bentuk nilai paling tua di dunia adalah emas. Siap, mari kita sikat. 1. Emas jadi tempat berlindung nilai. Pernah nggak lu perhatiin setiap kali dunia mulai gonjang-ganjing, entah karena inflasi yang meroket, krisis keuangan global, perang antar negara, atau mata uang yang terus kehilangan daya beli, ada satu kelompok yang kelihatannya selalu tenang, orang-orang kaya. Mereka nggak panik, nggak buru-buru jual aset, dan nggak ikut arus kepanikan pasar. Dan kalau lu telusuri lebih dalam, ada satu pola yang selalu sama dari zaman ke zaman. Mereka punya emas. Emas itu bukan sekadar logam kuning yang mengkilap. Buat orang yang ngerti cara dunia bekerja, emas adalah benteng terakhir nilai. Sebuah perahu penyelamat ketika seluruh sistem keuangan mulai bocor satu persatu. Ketika uang kertas mulai kehilangan makna, karena dicetak tanpa batas, karena pemerintah menumpuk utang, atau karena kebijakan moneter yang nggak terkendali. Emas tetap punya nilai yang nggak bisa dimanipulasi. Lu nggak bisa mencetak emas seperti mencetak uang. Butuh waktu, tenaga, dan sumber daya nyata buat menambangnya. Dan disitulah kekuatannya. Emas selalu mewakili kerja nyata, bukan janji kosong. Itu sebabnya setiap kali dunia dilanda ketidakpastian, harga emas naik. Karena orang lari ke tempat yang paling aman, ke sesuatu yang nggak bisa bangkrut, nggak bisa dibekukan, dan nggak bergantung pada sistem buatan manusia. Emas nggak perlu bank sentral, nggak perlu tanda tangan pejabat tinggi, dan nggak peduli politik. Nilainya berdiri di atas dirinya sendiri. Sejarah udah berkali-kali buktiin hal itu. Waktu krisis minyak tahun 1970-an, harga emas melonjak sampai 8 kali lipat. Waktu krisis keuangan global tahun 2008 ketika Lehman Brothers kolaps dan pasar saham dunia runtuh, harga emas justru naik lebih dari 25% hanya dalam 1 tahun. Bahkan di masa pandemi 2020, saat ekonomi dunia lumpuh, harga emas kembali mencetak rekor tertinggi baru. Setiap kali dunia panik, emas tetap tenang, dan itulah kenapa orang kaya tidur lebih nyenyak dari kebanyakan orang. Beda sama tabungan di bank yang nilainya bisa terkikis inflasi atau saham yang bisa anjlok cuma karena satu berita negatif, emas nggak butuh kepercayaan publik buat tetap bernilai. Selama masih ada manusia di muka bumi yang paham nilai kelangkaan, emas akan selalu punya tempat di puncak sistem keuangan dunia. Dan buat orang-orang kaya, emas bukan cuma investasi tapi filosofi. Mereka ngerti satu hal penting yang kebanyakan orang abaikan. Sistem finansial modern dibangun di atas kepercayaan. Uang kertas cuma selembar kertas yang nilainya ditentukan karena semua orang sepakat menganggapnya bernilai. Tapi kalau kepercayaan itu runtuh, kertas itu nggak lebih berharga dari tisu. Sementara emas, ia tetap jadi simbol nilai sejati bahkan kalau dunia berubah jadi abu sekalipun. Makanya, jangan heran kalau mereka terus beli emas diam-diam bahkan di saat pasar kelihatan stabil karena mereka tahu stabilitas itu ilusi. Ekonomi global ibarat kapal besar yang megah, tapi bocornya pelan-pelan. Dan emas adalah sekoci yang udah siap dari jauh-jauh hari. Jadi, ketika badai benar-benar datang, mereka nggak perlu panik nyari penyelamat. Mereka udah duduk di perahu yang benar sejak awal. Dan dari situ kita bisa belajar satu hal sederhana tapi penting banget. Di dunia yang penuh ketidakpastian, tujuan kita bukan jadi yang paling kaya, tapi jadi yang paling siap bertahan. 2. Keterbatasan pasokan kekuatan nilai. Ada satu hal sederhana yang bikin emas tetap berharga dari zaman ke zaman, kelangkaannya.
Dan justru karena hal itu, emas punya nilai yang nggak bisa ditiru oleh uang kertas, saham, bahkan kripto sekalipun. Berbeda dari uang yang bisa dicetak sesuka hati oleh bank sentral, emas nggak bisa diciptakan begitu aja. Setiap gram emas yang lu pegang, itu hasil dari proses panjang ribuan tahun di dalam perut bumi, hasil kerja keras, teknologi tinggi, dan biaya eksplorasi yang makin mahal. Dan sampai hari ini jumlah emas di dunia itu fix. Setiap tahun memang ada tambahan dari hasil tambang, tapi pertumbuhannya kecil banget. Sementara permintaan dari industri perhiasan dan investor terus naik. Artinya makin lama emas jadi makin langka. Dan dalam ekonomi ada hukum yang nggak bisa dilawan. Semakin langka sesuatu, semakin tinggi nilainya. Sekarang bandingin sama uang kertas. Nilainya bukan berasal dari kelangkaan, tapi dari kepercayaan. Begitu bank sentral memutuskan buat mencetak uang baru, nilainya langsung tergerus, daya beli turun, inflasi naik, dan masyarakat pelan-pelan kehilangan pegangan. Tapi emas, ia kebal dari permainan itu. Nggak ada bank sentral di dunia yang bisa menambah stok emas dengan satu keputusan. Karena emas bukan sistem buatan manusia, tapi ciptaan alam yang nggak bisa direkayasa. Itulah kenapa orang kaya selalu menganggap emas sebagai aset nyata, bukan angka digital di layar. Nilainya tumbuh bukan karena spekulasi, tapi karena logika dasar yang sangat manusiawi. Ketika sesuatu sulit didapat, manusia akan menghargainya lebih tinggi. Dan kalau kita lihat sejarah, tren ini konsisten banget. Dari tahun 2000 sampai 2024, harga emas naik lebih dari 500%. Bukan karena hype, tapi karena permintaan terus tumbuh, sementara pasokan stagnan. Tambang-tambang besar mulai menua, biaya eksplorasi melonjak, dan kualitas biji emas di alam makin menurun. Artinya setiap gram emas yang bisa ditambang di masa depan akan butuh usaha yang jauh lebih besar, dan itu secara alami mendorong harganya naik. Bahkan banyak analis bilang, emas adalah aset yang jujur. Dia nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dicetak, dan nggak bisa diklaim nilainya tanpa kerja keras nyata di dunia fisik. Dan justru karena kejujurannya itu, emas terus dipercaya bahkan ketika dunia keuangan dipenuhi oleh instrumen digital, derivatif, dan sistem yang makin rumit. Jadi kalau lu lihat harga emas cenderung naik dari dekade ke dekade, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari hukum ekonomi paling tua di dunia. Kelangkaan menciptakan nilai. Dan selama emas tetap langka, nilainya akan terus jadi pijakan kokoh, bahkan ketika nilai uang terus digerus oleh inflasi dan waktu. Buat orang kaya, ini bukan soal tren investasi. Ini soal logika bertahan hidup dalam sistem yang bisa goyah kapan aja. Mereka tahu satu hal yang pasti, dunia bisa berubah, tapi kelangkaan selalu menang. 3. Diversifikasi dan perlindungan portofolio. Kalimat paling sederhana yang bisa nyelamatin kekayaan seseorang adalah ini. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Dan justru kalimat sesederhana itu yang jarang dipahami banyak orang. Lihat aja kebanyakan investor pemula, begitu tahu saham lagi naik, semua uang langsung digas ke sana. Begitu kripto lagi hype, semua dialihkan ke situ. Nggak ada keseimbangan, nggak ada perlindungan. Dan ketika pasar tiba-tiba jungkir balik, hasil kerja bertahun-tahun bisa hilang dalam hitungan minggu. Orang kaya nggak pernah begitu. Mereka ngerti satu hal penting. Dunia keuangan itu nggak bisa diprediksi. Nggak peduli seberapa pintar lu analisa grafik atau seberapa meyakinkan ekonomi global kelihatannya, akan selalu ada hal-hal yang di luar kendali manusia. Perang, pandemi, resesi, atau kebijakan politik yang absurd. Makanya mereka main di satu strategi klasik tapi efektif. Diversifikasi portofolio. Mereka sebar aset di berbagai instrumen, saham, obligasi, properti, hingga komoditas seperti emas. Dan dari semua aset itu, emas punya peran yang unik. Dia bukan sekadar alat cari untung, tapi pelindung nilai, penjaga kestabilan, dan bantalan saat sistem lain gagal menopang diri. Kalau saham jatuh, emas cenderung naik. Kalau nilai mata uang ambruk, emas tetap punya daya tukar nyata. Kalau ekonomi dunia penuh ketakutan, emas justru jadi simbol kepercayaan. Itulah kenapa meski zaman udah berubah, peran emas nggak pernah hilang. Ambil contoh nyata, krisis keuangan global tahun 2008. Waktu itu bank-bank raksasa kolaps, pasar saham dunia jatuh bebas. Investor kehilangan triliunan dolar dan rasa takut melanda seluruh dunia. Tapi emas justru naik lebih dari 25% dalam setahun. Buat yang punya emas, itu bukan cuma soal keuntungan tapi napas panjang di tengah kekacauan finansial global. Hal yang sama juga kelihatan di pandemi 2020. Saat seluruh dunia terkunci, ekonomi berhenti dan ketidakpastian memuncak, harga emas melonjak ke rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus di atas 2.000 dolar per ons. Itu bukti bahwa di saat manusia kehilangan arah, emas tetap jadi jangkar kepercayaan. Bagi orang kaya, diversifikasi itu bukan strategi opsional, tapi kewajiban moral terhadap masa depan mereka.
Mereka nggak beli emas buat pamer tapi buat perlindungan. Mereka tahu uang di rekening bisa dibekukan, saham bisa jatuh, properti bisa sepi pembeli. Tapi emas selalu bisa ditukar dimanapun, kapanpun, tanpa perlu izin siapapun. Dan menariknya, hari ini strategi itu udah bukan monopoli miliarder. Dengan adanya emas digital, orang biasa pun bisa mulai punya portofolio yang tangguh. Nggak perlu nunggu punya ratusan juta. Mulai dari kecil aja, yang penting konsisten. Karena diversifikasi itu bukan soal jumlah uang, tapi soal cara berpikir. Cara berpikir bahwa dunia selalu berubah, bahwa sistem keuangan bisa gagal, dan bahwa bertahan itu sama pentingnya dengan berkembang. Karena pada akhirnya, kaya sejati bukan yang punya paling banyak aset, tapi yang paling siap waktu semuanya jatuh. Dan mereka yang siap pasti punya emas dalam portofolionya. 4. Aset cair yang tetap aman. Ada satu hal yang sering baru disadari orang ketika keadaan mulai mendesak. Emas itu bukan cuma berharga tapi juga liquid. Artinya dia bisa langsung diubah jadi uang tunai kapanpun tanpa kehilangan nilai yang berarti. Dan di dunia keuangan yang serba cepat kayak sekarang, kemampuan untuk bergerak cepat tanpa rugi besar adalah kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Kebanyakan orang menganggap kekayaan diukur dari seberapa besar aset yang mereka punya. Rumah mewah, tanah luas, bisnis berkembang, portofolio saham yang kelihatan keren di dashboard investasi. Tapi ada satu fakta pahit yang jarang disadari. Nggak semua aset bisa menolong lu di saat lu paling butuh. Coba bayangin ini. Lu punya rumah 2 lantai senilai miliaran, tapi tiba-tiba keluarga butuh biaya darurat dalam waktu 3 hari. Lu bisa jual rumah itu? Nggak. Prosesnya bisa makan waktu berbulan-bulan, mulai dari cari pembeli, urus dokumen, sampai negosiasi harga. Sementara waktu terus jalan. Atau katakanlah lu punya saham. Memang bisa dijual cepat, tapi kalau pas momen itu pasar lagi turun, harga bisa rontok puluhan % dalam hitungan jam. Kripto, lebih liar lagi. Hari ini nilainya 2 kali lipat, besok bisa jatuh separuh bahkan lebih. Dan disitulah emas tampil beda. Emas itu ibarat aset yang selalu siap sedia. Mau dijual pagi-pagi di toko emas, sore-sore di platform digital, atau bahkan di luar negeri, semuanya bisa dan nilainya tetap diakui. Harga emas dunia bergerak transparan, bisa dicek siapapun, kapanpun. Nggak tergantung pada satu institusi, nggak diatur oleh satu pemerintah. Dan yang paling penting, selisih jual beli spreadnya kecil, jadi lu nggak kehilangan banyak waktu cairin. Itulah kenapa banyak orang bijak menempatkan emas sebagai lapisan likuiditas darurat. Mereka nggak cuma berpikir tentang pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akses cepat ke nilai yang aman. Ketika peluang datang, entah investasi baru, pembelian aset, atau momen bisnis penting, emas bisa dicairkan dalam sekejap. Begitu juga saat bencana datang, kehilangan pekerjaan, kebutuhan medis, atau biaya tak terduga, emas jadi pelampung finansial yang bikin mereka tetap bertahan di permukaan. Sederhananya, emas itu fleksibel tapi tetap kokoh. Ia punya 2 karakter yang jarang bisa hidup berdampingan di dunia keuangan, stabilitas dan likuiditas. Kebanyakan aset cuma punya salah satu, saham dan kripto liquid tapi nggak stabil, properti stabil tapi nggak liquid. Emas, dua-duanya punya. Makanya, orang kaya biasanya punya 2 lapisan strategi keuangan. Lapisan pertama buat bertumbuh, saham, bisnis, properti. Lapisan kedua buat bertahan, emas. Karena mereka tahu, bukan cuma berapa banyak uang yang lu hasilkan yang menentukan nasib keuangan lu, tapi seberapa cepat lu bisa ngambil keputusan tanpa kehilangan nilai. Dan realitanya, dunia nggak selalu ngasih waktu buat bersiap. Ada masa di mana butuh sekarang jauh lebih penting dari untung nanti. Di titik itu, emas jadi jembatan. Menjaga lu tetap tenang di saat panik, tetap liquid di saat krisis, dan tetap aman di saat semua aset lain goyah. Jadi kalau lu benar-benar mau bangun sistem keuangan yang tahan guncangan, jangan cuma fokus ke berapa tinggi gua bisa naik, tapi juga seberapa kuat gua bisa bertahan. Dan untuk bertahan, lu butuh satu hal yang pasti di tengah dunia yang berubah. Emas, aset cair yang tetap aman, kapanpun, di kondisi apapun. 5. Konsistensi dan ketenangan finansial. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang saat bicara soal investasi emas. Emas bukan soal seberapa besar lu beli, tapi seberapa lama dan seberapa konsisten lu pegang. Orang kaya tahu, permainan finansial bukan sprint tapi maraton. Bukan tentang cepat dapat untung, tapi bertahan cukup lama sampai sistem lain tumbang. Dan disitulah emas punya peran penting, bukan sebagai sumber kekayaan instan, tapi sebagai pondasi ketenangan finansial yang dibangun pelan tapi pasti. Coba lu pikir, apa yang bikin orang kaya bisa tetap tenang waktu pasar saham jatuh, inflasi melonjak, atau mata uang melemah? Jawabannya sederhana. Mereka udah nyiapin safety net yang nggak bergantung pada mood pasar. Emas salah satunya. Tapi bukan karena mereka beli sekali dan berhenti. Mereka beli sedikit demi sedikit, rutin, tanpa drama.
Mereka tahu, konsistensi kecil setiap bulan jauh lebih kuat dari keputusan impulsif sekali dalam setahun. Inilah kekuatan compounding yang sering disepelekan. Efek yang kelihatannya lambat di awal, tapi meledak dampaknya seiring waktu. Bayangin aja, lu beli emas 1 gram tiap bulan. Setahun cuma 12 gram. Kedengarannya kecil, tapi kalau lu terus jalanin 5, 10, 20 tahun, bukan cuma jumlahnya yang besar, tapi nilainya juga terus naik karena faktor inflasi dan kenaikan harga emas jangka panjang. Dan yang menarik, efeknya bukan cuma di angka, tapi juga di pikiran. Orang yang rutin beli emas punya hubungan yang lebih sehat dengan uang. Mereka nggak gampang panik waktu pasar turun. Mereka nggak kejar untung cepat. Mereka tenang, karena tahu arah yang mereka ambil bukan spekulasi, tapi strategi. Emas ngasih sesuatu yang jarang bisa dikasih aset lain, rasa damai. Nggak ada notifikasi harga turun drastis. Nggak ada volatilitas ekstrim yang bikin deg-degan. Dia cuma diam tapi tetap tumbuh nilainya perlahan. Dan buat banyak orang bijak, justru disitulah letak kekayaannya, ketenangan. Karena jujur aja, apa gunanya punya banyak uang kalau tiap hari lu gelisah? Kalau setiap kali buka aplikasi investasi, jantung lu berdebar takut lihat angka merah? Orang kaya nggak main di situ. Mereka cari keseimbangan antara pertumbuhan dan kedamaian batin. Dan emas adalah salah satu instrumen yang kasih dua-duanya sekaligus. Itulah kenapa buat mereka emas bukan sekadar alat investasi, tapi pondasi pijakan pertama dari sistem finansial yang stabil. Sebuah bentuk proteksi dari ketidakpastian masa depan. Bukan sekadar alat cari untung. Karena mereka tahu kekayaan sejati bukan cuma di nominal rekening, tapi di rasa tenang waktu tidur, di keyakinan bahwa apapun yang terjadi mereka tetap punya pegangan. Jadi kalau lu mau mulai, nggak perlu nunggu waktu terbaik. Nggak perlu nunggu harga emas turun atau ekonomi stabil. Waktu terbaik buat mulai itu sekarang. Mulai dari kecil tapi konsisten. Karena nilai sejati emas bukan di kilau fisiknya, tapi di disiplin dan ketenangan yang dia bangun dalam diri pemiliknya. Konsistensi kecil, ketenangan besar. Itu bukan cuma strategi orang kaya, itu cara berpikir orang bijak. Penutup. Kalau lu perhatiin baik-baik dari semua pembahasan tadi, satu hal jadi jelas. Emas bukan cuma soal investasi, tapi soal cara berpikir. Di dunia yang makin nggak pasti, punya sesuatu yang nyata, stabil, dan diakui lintas waktu itu bukan sekadar gaya hidup, tapi bentuk perlindungan diri. Emas ngajarin kita buat nggak bergantung sepenuhnya sama sistem, buat nggak panik waktu dunia goyah, dan buat sadar bahwa ketenangan finansial datang bukan dari berapa banyak yang lu punya, tapi seberapa bijak lu kelola. Orang kaya bukan selalu menang karena mereka paling pintar, tapi karena mereka ngerti gimana cara mainnya. Mereka paham satu hal sederhana yang banyak orang lupa. Lu nggak bisa ngontrol ekonomi dunia, tapi lu bisa nyiapin diri buat ngadepinnya. Dan emas selama ribuan tahun selalu jadi cara paling sederhana buat melakukan itu. Jadi kalau lu selama ini cuma fokus ngejar cuan cepet, coba pikir lagi. Mungkin yang lu butuhin bukan keuntungan besar, tapi pondasi yang kuat. Mulailah dari kecil tapi konsisten. Karena yang pelan tapi pasti seringkali menang dari yang cepat tapi panik di tengah jalan. Saran gua sederhana, jangan tunggu kaya dulu buat mulai lindungin aset. Mulailah lindungi diri lu dulu, baru kekayaan bakal nyusul. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, stabil itu mahal. Kalau lu suka konten kayak gini, yang ngebahas hal real, relevan, dan bikin mikir lebih dalam, jangan lupa like video ini. Biar gua tahu lu pengen bahasan kayak gini lebih sering muncul. Makasih banget udah mau nonton sampai akhir. Semoga dari video ini lu bukan cuma dapat info, tapi juga dapat sudut pandang baru tentang gimana cara bertahan di dunia yang terus berubah. Gua tunggu lu di video selanjutnya.